Pak Jarod ini kan 10 tahun jadi wali kota di Blitar, Pak. Betul. Dilanjutkan jadi wakil gubernur dan sempat menjadi gubernur Jakarta, Pak. Nah, Pak Jarod ini dikenal sebagai gaya kepemimpinan yang membumi, sering turun ke bawah atau sering disebut juga turba, Pak. Kalau misalnya sistem Pak Jokowi ini belusukan lah, Pak. Ya kan? Sekarang setelah menjadi anggota DPR RI, Pak, apakah ada alasan khusus mengapa Pak Jarod masih memilih gaya kepemimpinan seperti ini, Pak? Begini, substansi dari seorang pemimpin Ya. itu bukan hanya sekedar teori dan ilmu, tapi juga sebagai satu seni. Ya, seni. Ya, satu seni. Dan seorang pemimpin ini harus menginjak bumi, bukan di awang-awang. Ya, Betul tidak? Nah, oleh karenanya maka jarak antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus semakin dekat. Kalau kita ingin ya betul-betul menyatu dengan rakyat, maka kita harus datang yang dipimpin, sehingga kita bisa merasakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, persoalan-persoalan apa yang saat ini sedang dia rasakan, termasuk potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat kita. Dengan cara seperti itu, maka keputusan yang diambil, program yang dirumuskan itu harus betul-betul sesuai ya, dengan kondisi masyarakat di mana seseorang itu memimpin. Itu kita lakukan di Blitar sebagai eksekutif ya, sebagai wali kota maupun di Jakarta. Maka jarak antara pemimpin dan rakyat itu harus dekat, tidak boleh jauh. Semakin jauh, maka semakin kita sulit untuk bisa memastikan bahwa program-program itu sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat. Program kebijakan itu tidak bisa diputuskan, dirumuskan, didiskusikan di ruang yang tertutup, di gedung-gedung AC. No, dia harus membumi. Sehingga betul-betul kita mengetahui apa harapan, apa potensi, apa keinginan, ya, dan apa persoalan-persoalan aktual yang dihadapi oleh rakyat. Begini, Pak, cuman kan sekarang ini kan banyak sekarang media sosial, Pak, ada Instagram, ada macam-macam aja. Kan biasanya juga bisa menyampaikan persoalan lewat itu, Pak. Tapi apakah menurut Bapak cara yang membumi dengan berdialog secara langsung itu lebih efektif atau bagaimana, Pak? Tergantung. Kalau sekedar untuk meraih popularitas, mempunyai menambah viewer yang banyak dan sebagainya, ya, itu kemasan-kemasan itu oke, silahkan. Tetapi yang secara substansial itu akan lebih efektif kalau orang itu turun ke bawah, dia langsung berdialog, ya. Sesuatu yang sifatnya alamiah, sesuatu yang sifatnya tanpa rekayasa dan sebagainya itu lebih efektif. Kalau misalnya Instagram, ya, Instagram itu ada yang live itu oke, ya. Tapi ada juga yang sekedar ya dalam tanda kutip ya di setting ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk menambah follower ya silakan saja. Terus bagi kita, kalau saya pribadi, oke, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita selalu turun. Kita selalu menyapa rakyat, kita selalu berdialog dengan rakyat, dan ya sekali lagi jangan ada jarak terlampau lebar. Sehingga betul-betul kita bisa merasakan apa yang difikirkan, apa yang disuarakan oleh masyarakat. Cuman kan ada juga sekarang kadang begini, Pak, kalau pejabat misalnya turun ke lapangan atau berdialog dengan warga itu dalam tanda petik kan sering juga disebut pencitraan, Pak, ya. Untuk menepis itu bagaimana kira-kira, Pak? Itu sebetulnya ya, pencitraan atau tidak itu tergantung ya. Tergantung bagaimana yang bersangkutan. Kita tidak boleh suudon, kita tidak boleh negatif thinking, ya. Yang bisa merasakan itu rakyat. Yang bisa merasakan itu komunitas, ya, di situ, ya. Apakah betul pejabat itu, pemimpin itu turun atau hanya sekedar turun lihat-lihat, foto-foto, ya, seakan-akan peduli, dorong gerobak, mencangkul, ya, kemudian menanam padi, ya, hanya untuk kepentingan
pengambilan gambar. Pengambilan ya. gambar. Nah, kalau seperti itu jelas pencitraan. Ya. Kemudian macam-macam lah gayanya ya. Tapi sekali lagi, ya, kalau saya pribadi sih, oke, silakan saja. Tapi masyarakat itu kan sudah cerdas. Iya, iya. Masyarakat sudah pandai, masyarakat itu bisa menilai. Ini sekedar pencitraan atau orang ini sungguh-sungguh. Iya. Sungguh-sungguh turun, sungguh-sungguh berdialog, sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh membantu, sungguh-sungguh mendengarkan. Iya. Apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Berarti mungkin kalau untuk menepis pencitraan itu Pak, setelah kita pejabat itu mendengarkan keluh kesah warganya, mungkin ada solusinya gitu Pak. Betul. Ada solusinya, ada tindak lanjut. Iya. Ya. Dan bukan hanya itu, tetap dievaluasi. Oh ya, betul, evaluasi. Ya enggak? Setelah itu dilaksanakan, kan gitu ya. Kemudian kita evaluasi. Ini bagi pejabat-pejabat yang ada di eksekutif. Kayak namanya eksekutif itu adalah mengeksekusi. Betul tidak? Ya. Eksekusi yang melaksanakan, gitu kan? Iya. Oke Pak, ini kan tadi sudah kita singgung Pak pada pilkada serentak kemarin itu dari 23 daerah itu kan 12 daerah pilkada itu dimenangkan orang nomor satunya dimenangkan oleh PDIP Pak. Di antaranya misalnya yang paling besar itu kan Medan lah Pak. Medan ada Pematang Siantar, Toba, Pakpak Barat, Humbang, Dutan, Sedang Bedage. Ya. Nias. Terus Nias Pak ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target PDIP Perjuangan sebenarnya Pak pilkada 2020 kemarin? Kita ini sebetulnya ya waktu itu target paling tidak 50% lah. 50% ya? Oh ya, berarti ya. Lewat ini Pak ya? Iya, 50%. Kalau lewat, alhamdulillah. Ya, tapi bukan sekedar itu kan. Bukan sekedar untuk menang. Ya. Setelah menang itu mau apa? Ya, mau diapain? Ngapain gitu ya. Kalau sudah menang saja, waduh, setelah itu selesai. Oleh sebab itu kalau di PDI Perjuangan itu proses rekrutmen, proses kandidasi itu sangat ketat, selektif dan panjang. Contoh pemilu pilkada 2020. 20 betul. Okay. Proses kandidasinya, rekrutnya itu mulai 2019. Oh, 1 tahun lah Pak ya? 1 tahun sebelumnya, ya. Itu dari bawah, ya. Kemudian setelah itu di fit and proper, diwawancarai, diusulkan dari bawah, ketemu, psikotes, sampai nanti diambil keputusan. Ya. Diambil keputusan siapa kandidat yang akan diajukan. Ya. Ketika sudah seperti itu, maka disekolahkan. Oh, disekolahkan. Maka kita ada sekolah partai. Sekolah partai untuk calon kepala daerah. Semuanya yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, diusung oleh sekolah partai. Selama 2 hari, 3 hari. Setelah itu berkampanye dan seterusnya. Kenapa? Kita harus pastikan betul bahwa yang diusung itu mempunyai kompetensi.